Rabbil alamin wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Manhaj As-Salikin oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kita masih taharah ya, 46 ya? 45. Hah? 45? Sekarang 46. Sekarang 46. Bentar. Di poin yang ke-46 beliau mengatakan, barang siapa yang dia itu terkena hadas kecil, tidak boleh bagi dia an yusalliya untuk sholat, wala an yatufa bil bait, dan tidak boleh pula untuk tawaf di Baitullahil Haram, wala yamassal mushafa, dan tidak boleh pula memegang mushaf. Wa yazidu man alaihi hadathun akbar, dan ketambahan bagi orang yang terkena hadas besar. Hadas besar di sini itu junub. Membaca sedikit pun dari Al-Quran. Wala yalbathu fil masjidi bila wudu, dan tidak boleh menetap di dalam masjid tanpa wudu. Wa yazidu wa tazidul haidhu wan nufasa, dan annaha la tasum, tidak boleh berpuasa. Wala yahillu wat'uha, tidak boleh diceraikan. Yang tidak boleh dikerjakan kalau orang itu sedang hadas. Jadi hadas itu ada dua, hadas asghar dan hadas akbar. Dahulu kita katakan ya kawan, hadas itu sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang semisalnya. Jadi hadas, kita mengatakan jadi masalah kita itu pada masalah hadas. Kita katakan dahulu bahwasanya hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang tidak boleh mengerjakan sholat atau yang semisalnya. Dia itu ada dua, hadas itu ada dua. Akbar. Hadas akbar ini ada dua, junub wan nifas. Ini dibagi dengan cara ini, maka hadas itu ada dua, dan ini pembagian yang kondang. Sama aja sih, foto-foto. Ujung-ujungnya yuk. Jurusan di kitab-kitab fikih itu kok dua. Ya dua nih kalau kita bagi dengan cara semacam ini. Hadas itu ada akbar, ada asghar. Tapi hadas akbar itu ada dua. Dan ini perlu ini sama ini itu satu level. Padahal level sama-sama hadas akbar tapi beda level. Jadi VIP sama ekonomi. Jadi sama-sama hadas akbar, tapi hadas akbar itu dua level. Level yang tertinggi itu namanya junub. Level di bawahnya itu haid wan nifas. Nah, istilah junub kasus adalah jima al-mani. Jadi istilah junub itu untuk dua kasus.
Kasus yang pertama itu jima, meskipun tidak sampai keluar air mani. Kasus yang kedua itu keluar air mani, meskipun nggak jima. Nah, kalau ngumpul ya, yuk kata teman-teman sih tambah yakin. Yuk kata teman-teman ya doa itu, tambah yakin. 3. Beliau mengistilahkan hadas asghar, terus hadas akbar, terus haid dan nifas. Setelah beliau. Tapi pembagian dengan cara semacam itu gak kondang di kitab-kitab fikih. Pembagian yang kondang di kitab-kitab fikih itu ini. Hadas asghar sama hadas akbar. Terus hadas akbar itu terbagi dua. Ada hadas akbar junub, ada hadas akbar haid dan nifas. Gitu ya. Baik. Beliau mengatakan ini, orang yang kena hadas akbar itu tidak boleh sholat. Jadi tidak boleh sholat ijma'an. Tidak boleh sholat mutlaqan ijma'an. Jadi yang pertama ya awan, tidak boleh as-salah, tidak boleh mengerjakan sholat. Ini ijma'. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mutlaqan. Mana mutlaqan? Yang namanya sholat itu tidak boleh kalau dengan hadas kecil. Mau sholat wajib maupun sholat sunnah, mau sholat siang hari maupun sholat malam hari, mau jamaah mau tidak jamaah, mau sholat itu kamil sempurna, atau sholat itu sholat yang nggak sempurna. Sholat yang sempurna itu yang ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada ini, ada itu. Ataupun sholat dinamakan dengan sholat tapi nggak sempurna. Maksudnya gono ruku, gono sujud, gono tahiyate, begitu. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Satu-satunya sholat yang tanpa semacam-macam itu adalah sholat jenazah. Karena dia dinamakan dengan sholat, maka terkena hukum apa ya? Terkena hukum ini. Bahwasanya dia tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi asghar. Hanya ada satu masalah yang didiskusikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini. Sudah pernah kita bahas, kayaknya kita ulangi lagi. Hanya ada satu masalah yang didiskusikan oleh para ulama tentang masalah bahwasanya orang yang terkena hadas asghar, yaitu apa hukum mengerjakan bagian dari sholat tapi dilakukan di luar sholat. Apakah terkena hukum hadas asghar ataukah tidak, atau bagaimana? Itu kalau mau kita tasrihkan, perjelas pembahasannya itu pada masalah as-sujud. Satu-satunya ibadah at-tilawah. Gitu ya. Sujud syukur. Sujud syukur, gitu ya. Sujud syukur sama sujud tilawah. Ini sujud yang bisa dilakukan di luar sholat. Orang baca ayat sajadah di luar sholat, maka ada syarat sujud tilawah. Ada orang menerima berita gembira yang besar, sesuatu yang menyenangkan, yang itu perkara besar, gitu ya. Yang itu perkara besar, maka disyaratkan sujud syukur, gitu ya. Sujud syukur. Lah, kalau ini dikerjakan di luar sholat, itu satu-satunya masalah dalam fikih ini itu tak. Apabila ada orang baca ayat Quran, kemudian atau mendengarkan Al-Quran, kemudian melewati ayat sajdah, kemudian dia ingin sujud tilawah, apakah mengambil hukum harus menghadap kiblat? Ada takbir, ada salam. Dan itu fikih yang diterapkan oleh Syafi'i dan beberapa para ulama-ulama yang lainnya. Makanya kan praktek ini sujud tilawah di luar sholat itu, prakteknya dalam fikih Syafi'i itu kalau membaca wasjud uduse bareng ngono terus tadi itu pakaiannya durung sopan, maksudnya durung memenuhi, misalkan wanita baca Quran dalam kondisi pakaiannya tidak pakai kerudung, misalkan begitu, pakai kerudung dulu, terus takbir, terus salam, itu salam. Itu cara pandang
Ini cara pandang, cara analisis fikih. Sebagian yang mengatakan, ya orang jenenge bagian cuma bagian, nggak mengambil hukum, dia sholat. Dia itu cuma sujud, tapi bukan sholat. Karenanya tidak mengambil hukum sholat. Para ulama yang mengatakan bahwasanya sujud di luar sholat itu tidak mengambil fikih sholat, akhirnya lepas. Mau suci mau enggak, kita kentut bareng sujud ya monggo. Jadi tatkala maca ayat langsung sujud, monggo. Nggak ada takbir, nggak ada salam. Wis pokoknya sujud ngono wae. Pokoknya sujud gitu. Gitu saja. Ini cara pandang, titik perbedaan kalau sujud tilawah itu di luar ambil hukum sholat dengan pasti. Jadi kalau dia di dalam sholat, maka mengambil hukum sholat. Orang tatkala dia berdiri baca ayat sajdah, maka sujud gerakan ke gerakan dalam sholat itu kan pakai takbir, maka dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian bangkit juga mengatakan Allahu Akbar. Itu pasti kalau itu, karena dia sedang di dalam sholat. Itu adalah kalau sedang di luar sholat, titik pandang yang muncul di kalangan para ulama, jadi cara pandangnya itu aja. Ini ono dalilnya kok ono bakasane. Jadi makanya sengaja Allah itu nggak menjadikan semua masalah kok ono dalilnya ben seru. Seru blas ngono. Jadi kono gegeran. Jadi kono gegeran. Cara pandangnya itu aja. Jadi cara para ulama biarkan, cara diskusinya mereka. Para ulama yang mengatakan, "Yo enggak lah wong sujud di luar salat yo apa itu? Yo tidak mengambil hukum sholat." Cara pandangnya mereka itu lah. Sekarang pentingan mana sujud? Pentingan mana sujudkan Al-Fatihah? Penting Al-Fatihah. Kalau dibaca di luar sholat nggak mengambil hukum sholat ya apa-apa kok. Misalkan Al-Fatihah. Mau cak Al-Fatihah menghadap timur boleh apa enggak? Boleh. Ijman. Bagian utama sholat. Nah, tapi kita diskusinya, loh, Al-Fatihah itu bacaan, Mas. Yang kita bahas itu gerakan. Nah, diskusi mainnya, loh, iki yang kita bahas itu gerakan apa bacaan? Yang kita bahas itu kan juz, bagian. Mau bacaan mau gerakan. Ini, mau doai. Sunas pokoknya. Ujung-ujungnya itu pokoknya kudu dalile. Jadi intinya para ikhwan azani Allah yakum. Jadi orang sholat itu harus suci dari hadas kecil. Ijma'an, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Mutlaqan, Anda katakan mutlaqan, secara mutlak. Ini yang ada masalah itu hanya satu titik, yaitu masalah sujud. Karena yang Al-Fatihah itu ijma'. Nah itu, yani tidak mengambil hukum, itu bisa dilakukan dengan sujud tilawah. Tapi kalau dia nazar, ya Allah, aku mau rukuk kepadamu, sekali rukuk itu harus sholat. Kenapa? Ya kono ibadah rukuk itu rauno. Ibadah rukuk itu rauno. Tapi ini ibadah sujud itu ada. Maka kalau orang itu nazar, ya Allah, aku bernazar. Tapi kalau sudah nazarnya itu rukuk, itu nggak bisa rukuk tok. Mirip-mirip kalau ada orang yang mau nazar tawaf, maka itu bisa tawaf tanpa umroh, tanpa haji. Tapi kalau ada orang ibadah nyeni nazar sa'i, itu harus umroh, karena nggak ada ibadah sa'i tanpa umroh atau tanpa haji. Ini tanpa haji. Tapi itu masalah yang pertama. Masalah ucapan beliau wa an yusalliya, yusalliya. Yang kedua, wala an yatufa bil bait. Wala an yatufa bil bait. Tidak boleh pula tawaf mengelilingi al-bait, Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah. Mengelilingi Baitullahil Haram. Mau nggak deket, mau langsung lihat Ka'bahnya, mau nggak lihat Ka'bahnya, itu nggak ada hukum. Pokoknya ngelilingi Baitullah itu namanya tawaf. Jadi ono wong itu tawaf tapi di luar kawasan Masjidil
Tapi bar ngono yo empuk. Bar ngono ya empuk. Ini gambarannya itu ya kan ini kan Ka'bah. Ini kan Ka'bah. Ini kan. Nah, kalau ada orang ini masjid. Kalau ada orang tapi yuk kelenger. Ini karena tetap melingi Ka'bah. Itu melingi Ka'bah, tapi nggak ada ya. Jadi karena kalau contoh ini nggak usah dibahas. Intinya tawaf itu mengelilingi. Nah, para ulama sepakat bahwa tawaf itu harus suci dari hadas akbar, junub maupun ini. Adapun di sini akbar, hadas asghar itu mutlaqan. Tawaf mutlaqan, ucapan saya mutlaqan. Mau itu tawaf wajib kayak tawaf ifadah atau tawaf nadar, mau itu tawaf sunnah, mau itu tawaf yang dekat dengan Ka'bah maupun jauh dari Ka'bah, yang penting tawaf, maka harus suci dari hadas asghar indal jumhur, dalam pandangan mayoritas para ulama, dalam pandangan mayoritas dari para ulama. Ada khilaf di kalangan. Ana katakan itu ya akhwan, karena ana pernah berfatwa dengan fatwanya Ibnu Taimiyah. Lah nggo jamaah. Ini ibu ada yang batal, rawan. Ini saya ingat pada waktu itu Recep kalau nggak salah. Itu kan juga termasuk ini hari-hari dapat aku tanya, Pak, diantar keluar nih ibunya, nanti nyusul kami, kita tunggu di pintu sofa. Mboten berani saat, waduh, masa aku ngeter ini kayaknya gimana Ustaz? Gak mungkin Ustaz, pokoknya harus berangkat sendiri. Akhirnya anak katakan ya udah Bu, lanjut. Lanjut Ustaz, ngentut. Oke, lanjut. Selesai di pintu sofa, anak katakan sampai sehingga selesai tawaf kita lanjut umrah. Gak berani. Gak berani juga. Waduh. Ya wis, ayo lanjut. Dalam kondisi itu aku jadi teringat, Masya Allah, bener ucapannya Umar bin Abdul Aziz, ikhtilafu ummati terkadang itu rahmah. Umar bin Abdul Aziz. Jadi, itu bukan hadis. Ada khilafnya, hanya khilafnya itu kecil. Kebetulan pendapat yang mengatakan tidak harus dalam kondisi suci itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Titik masalahnya adalah dalil yang melandasi. Dalil yang melandasi masalah kecil. Setelah mereka sepakat bahwasanya tawaf itu harus suci dari hadas besar, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil baiti salat, mengelilingi Baitullah itu hukumnya adalah hukum salat, illa annallaha ahal. Inilah kira-kira lafaz hadisnya. Akan ngobrol, ngomong tengah-tengah tawaf. Makanya lanjutannya hadis, kalau tengah-tengah tawaf, kalau dalam bahasa ilmu hadis namanya titik ar-riwayah. Titik yang kedua titik dirayah. Titik riwayah hadis ini sahih. Gitu ya. Karena kalau hadis ini dhaif ya sudah kita nggak bahas. Ini sekarang dengan satu gambaran bahwasanya hadis ini sahih. Berarti kita harus sekarang masuk ke fikihnya.
Perhatikan fikihnya. Tawaf di Baitullah itu mengambil hukum sholat. Untuk ngomong. Mengambil hukum sholat. Ini apanya yang mengambil hukum sholat? Tawaf dan sholat itu perbedaannya banyak. Tawaf dan sholat itu perbedaannya banyak. Jadi yang pertama, jawazul kalam. Boleh ngomong kalau tawaf. Kalau sholat nggak boleh. Yang kedua, membangun padanya tatkala kalau sholat zuhur rakaat ketiga batal, itu langsung rakaat keempat atau ngulangi. Kalau tawaf putaran keempat batal, ngambil air wudhu lanjut. Pengen minum ya minum, ini apa gitu. Yang ketiga ya ikhwan, mubtilatnya itu beda. Pembatalnya itu beda. Mangan, ngombe, tawaf boleh. Sedangkan sholat, jangankan minum, posisi batal. 5, 6, 7, 8, 9. Asy-Syaikh Al-Adawi menemukan dengan sholat. Tuh 2, 3. Konyok sholat ini apa nih? Ini yang tawaf itu kayak sholat. Ini yang masalah mananya? Ini kan dalam ilmu usul itu namanya kan ada. Ini namanya ada dalalatul iqtidha gitu ya di sini. Ada satu kata yang mestinya ada tapi hilang. Nah, yang hilang itu apa? Apa ya? Ini fenotok mumet. Dikit aja. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan atas kalian bangkai. Kalau kita cermati ayat ini toh, diharamkan atas kalian aklul maitah, makan bangkai. Adapun yang lain monggo, mau nyentuh, mau manfaatkan tapi gak makan loh ya. Ini duwe pitik kadung mati dikekno lele piting kena tikus kenapa atau dipendem di sore wit opo ben subur atau apa. Kenapa enggak kita mengatakan at-tawafu bil baiti salatun fil ikhlas fi kadza iqtidha. Dan dalalatul iqtidha-nya itu tidak ada dalil yang sangat jelas. Beda dengan ayat ini, hurrimat alaikumul maitah, haraman bangkai itu hanya pada apa? Hanya pada akal. Buktinya pada waktu Rasulullah SAW yani melewati para sahabat sedang nyeret apa? Rasulullah makan mau dibawa kemana mas? Akhadtum ihabaha. Lu boyo diambil kulite. Boyo diambil kulite. Mau niku bangkai. Tohur. Kulit bangkai ini disama jadi suci loh. Nah itu. Berarti kan manfaatkannya boleh. Ini adalah akal, makan. Dalil yang lain menunjukkan ke arah jadi ke arah sana. Titik masalahnya itu di sini. Yang sama itu apanya? Toh faktanya ini beda. Ini beda. Tapi harus diakui ya kawan, harus diakui bahwasanya dalam mazhab jumhur para ulama tawaf itu harus dalam kondisi suci. Makanya ya kawan, jadi fatwa dengan pendapat yang lain itu kalau Anda sendiri jangan keluarkan illa dalam kondisi darurat.
Ini dalam kondisi yang super darurat. Seandainya itu anak muda, gitu, itu mas, nanti jubel mau keluar Masjidil Haram itu gak iso. Ini, engkau nih keluar, anak gak yakin dia bisa masuk. Terus kehadang sama askar. Anak fatwa itu zaman sebelum ada ruang wudhu di dalam di pinggir pelataran itu belum. Nanti kali itu harus masuk keluar. Masih keluar. Wallahu alam. Ada satu lagi tambahan. Jadi kalamnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ini. Beliau mengatakan saat haji wada 120 rijal. Hanya Anda katakan, ilah ya akhwan. Hukum asalnya ambil jalan selamat. Ibadah jangan apa ya? Jangan aku setelah beberapa tahun kemudian pada waktu setiap kali eling itu aku rotok dosa. Napa yo mbiyen kata fatwakan wudu pakai air zam-zam yo ngono. Kok jaga kepikiran. Muncul baru setelah ono tutorial wudu spray opo yo. Ini. Ada tutorial itu pun ora bener loh video nih. Maksudnya itu wudu spray itu salah. Kenapa salah? Ghuslnya pakai masa dan itu enggak sah. Ada gitu loh. Tidak boleh tawaf di Baitullahil Haram. Taib wala yamassa al-mushaf dan tidak menyentuh mushaf. Kenapa saya? Satu, sholat. Dua, tawaf. Yang ketiga, mas al-mushaf. Menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu ma kutiba fihi kalamullah. Kalamullah. Yani ghaliban. Secara umum ada kalamullahnya, tapi kan lain. Ada dalam bahasa para ulama yang lain. Kalau itu hukum asalnya adalah mushaf, kemudian ada keterangan tambahan dan macam-macam, itu tetap mushaf. Kalau yang lainnya, yani kalau Al-Quran itu hanya ikut. Jadi kalau yang pokok dari situ itu apa? Al-Quran atau apa? Itu Al-Quran. Yang lainnya ikut. Berarti itu mushaf. Atau yang pokok bukan mushaf. Makanya para ulama kita itu berselisih. Jalalain itu dihukumi mushaf apa tidak? Jadi karena tafsir Jalalain itu kan unik. Jadi satu kata dengan satu kata, satu kata dengan satu kata, gitu ya. Sampai ono sing ngitung. Ono sing ngitung jumlah kata yang ada dalam tafsir Jalalain yang itu bukan Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya kan dipastikan 6.000 berapa gitu toh. Ya ada Ustaz, ya ono khilaf, ya ada. Masyaallah. Ya wis lah, oke lah. Lalu menghitung yang itu kalamnya Suyuti sama kalamnya banyakan mana? Dan mahal. Maka dihukum itu kitab tafsir. Itu kalau tafsir Jalalain itu ra ono mushafe. Tapi tafsir Jalalain itu tengah ono mushafe. Terus itu cuma pinggire itu dihukumi mushaf. Jadi itu tetap dihukumi mushaf. Tapi di tafsir Jalalain cetakan apa penerbit apa sing biasa ditulis sasak itu. Ini Munara Kudus atau apa itu tafsir itu. Itu tafsir. Itu mushaf. Dari sini mari tanazani Allahu yakum, mau 30 juz sempurna, mau pecahan 10 juzan, 1 juzan, 5 juzan, mau selembar, itu namanya mushaf. Itu namanya mushaf.
yang ada di zaman Rasulullah SAW itu dihukumi mushaf, meskipun cuma dengan pelepah korma, dengan kulit apa, tapi ditulis di situ hanya ayat-ayat Al-Quran, maka itu dihukumi mushaf. Jadi maka itu dihukumi mushaf. Taib. Mari tanazani Allah. Yang pertama itu masalah mushaf, gitu ya. Itu masalah mushaf. Baik. Yang kedua ya, Allah yakum. Dari sini sebelum di situ, maka dia bukan bagian dari mushaf. Jadi dia bukan bagian dari mushaf. Tidak mengambil hukum mushaf. Itu mushaf. Lah, mushaf itu dianggap sebagai mushaf adalah segala sesuatu yang yalhaqu bihi, yang nempel padanya. Jadi misalkan tulisan Al-Qur'annya itu sami ini ngono ya. Terus ya ono sampule, ya ono apa muka macam-macam lah ngono ya. Diangkat kabeh. Ini sampul tebel 10 ngono ya. Sampul tebal 10 terangkat mushaf. Ini maka itu namanya mushaf. Karena pembahasan mushaf itu nanti akan masuk pada masalah hail. Perhatikan ini ya, masalah hail. Bahkan ikhwan itu sebagian ulama itu kan mengatakan menyentuh mushaf itu nggak boleh kalau nggak cuci, tapi boleh kalau pakai hail. Hail itu misalkan pakai ini. Gini. Sebagai boleh. Wis tak sampuli lho. Tak sampuli, tebel 5 kan. Wis tak sampuli tebel 5. Beda lah ya, akhi. Sampul itu ya dimanapun mushafnya udah ada ya di situ sampulnya ada. Beda dengan ini. Kalau ini kan sudah jelek ini. Mushaf itu itu masalah hail. Jadi jangan muncul satu pembahasan yang unik, yang lucu. Nek disampuli wis gak kena hukum. Lho piye toh sampeyanku? Karena sampul itu ikut mushafnya, maka dia mengambil hukum mushaf. Adapun hail yang ada dalam kitab-kitab fikih itu adalah sesuatu yang lepas. Yang sesuatu yang lepas. Tapi ya, itu pembahasan mengenai kedua menit Allahu yani wa yakum masul mushaf, menyentuh mushaf. Jadi menyentuh mushaf. Apa dalil yang melandasi masalah itu? Nah, ya Al-Qur'anul Karim yang ada di kitab maknun, yang ada di sebuah kitab yang terjaga, dan itu mushaf. Al-Qur'an di sini kembali kepada al-mushaf, bisa atau tidak ada yang boleh untuk menyentuh. Kalau diskusi ilmiah itu yang pada ini sebagian ikhwah yang berpendapat dengan madhab yang qadim, madhab yang masyhur di tengah-tengah kita, nyentuh mushaf itu tidak harus dalam kondisi suci, tidak dalam kondisi suci. Jadi kemudian cara membantah ayat ini, ya dalilnya kan pakai ayat ini yang mengatakan harus dalam kondisi suci. Cara membantahnya itu aneh. Cara membantahnya sebagian teman itu ayat ini gono hubungannya karo mushaf dunia. Ini karena ayat ini berkaitan dengan mushaf di alam mahfud ayat ini. Jadi jika itu mushaf orang-orang yang suci, ini kecuali orang-orang yang suci. Jadi para ulama ini tafsir ayatnya itu jelas bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Al-Quran yang ada di lauh mahfud. Letaknya adalah mengenai masalah istidlal, pengambilan dalil, dan pengambilan dalilnya para ulama itu dua sisi. Dari sisi mushaf dan dari sisi makna. Dari sisi makna. Sebagaimana mushaf tutup maknanya dari orang-orang yang hatinya kotor. Dari orang-orang. Nah, di titik ini. Makanya dari sini, kenapa ayat ini selalu muncul?
pada waktu kajian mengenai masalah bukan di tafsirnya, tapi di pendalilannya. Ini tapi mengatakan hadis ini sahih. Allah SAW kepada para sahabat dunia dan Quran itu adalah yang dibaca. Maka tatkala tidak boleh nyentuh, maka yang maksud adalah sesuatu yang tempat Quran yang dibaca, mushafnya. Makanya meskipun ya kawan, mushaf Quran itu beda. Namanya itu kertas. Kertas itu nih wah kan butuh ditumpuk. Betul itu mushafnya. Tapi serapopo lah istilah kok. Betul itu mushafnya. Yang ditol itu murah, rumput ngulan. Aku ora tuku Quran, aku ikut tuku kertas ya sampean. Sampai tinggal aja pulaan tau. Ini yang sedang ditransaksikan itu adalah biaya cetaknya. Quran ini nggak bisa ditransaksikan. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyentuh Al-Quran ini kecuali tatkala Rasulullah ngomongnya itu ke orang mukmin, dan tidak mungkin ini artinya adalah orang yang suci dari syirik. Karena diomongi oleh beliau orang mukmin. Ini yang diomongi oleh beliau yaitu orang mukmin, terutama ya ikhwan. Yani karena dari hadas tahir dari syirk. Tahir itu suci maksudnya itu. Bisa bermakna suci dari hadas kecil, bisa bermakna suci dari hadas besar, bisa bermakna suci dari najis, bisa bermakna suci dari syirik, maknanya mukmin. Ini suci dari syirik ini maknanya ya mukmin. Dari sini ya kawan, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh nyentuh Quran kecuali orang yang suci dari hadas kecil. Sebelum mengatakan hadas kecil, sebagian mereka mengatakan rapopo yang terlarang itu kalau enggak. Jumhur ulama pada titik. Yani titik ini Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan di kitabnya, yani au mashu al-mushaf atau menyentuh. Sebenarnya masih polemik. Riwayat yang itu kalau sahih menyelesaikan masalah. Jadi semua riwayat itu pakai ya. Tapi ada satu riwayat pakai tak. Ini yang perlu di tak itu sahih ataukah tidak? Apa bedanya, Hon? Siapa yang ngerti yang bisa jawab ini berarti jago aku nih. Apa perbedaan yani pendalilan antara iya dengan tak? Kalau tahirun ana illa tahiran, berarti failnya tuh di sini, ada anta di sini. Kalau tak, itu berarti failnya itu ada anta. Kamu jangan nyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci. Gak mungkin kalau ini. Tahu nggak? Orang di hadapan Rasulullah itu mukmin, jelas-jelas mukmin. Kemudian kita katakan, Mas, sampeinku gak oleh hadiah kecuali duduk. Lah aku duduk mau kenapa? Ini aku duduk. Jadi tatkala Rasulullah SAW itu ngomong la tamas pakai tak ya, maka maknanya itu jelas sekali. Kamu wahai seorang mukmin jangan nyentuh Quran kecuali kondisi suci. Maka maknanya ini hilang. Tinggal 1, 2, 3. Tinggal 1, 2, 3 yang pertama. Maka titik masalahnya itu ada pada riwayat tak. Adapun kalau pakai iya, makna yang ini muncul. Jadi kecuali dalam kondisi suci. Tapi perhatikan ya kawan, mas itu masul mubashir, menyentuh secara langsung. Oleh karena itu, kalau nyentuh mushaf pakai hail, pakai apa ini namanya? Pakai ya pakai alas, pakai kaos tangan, pakai ini gitu. Dan macam-macamnya. Jadi di kalangan para ulama setahu anak akan bolehnya, karena berarti dia itu nggak nyentuh.
Dia itu enggak zaman gampangan kalau sekarang. Jadi pakai melakukan sesuatu kalau dalam hadas kecil. Jadi kalau dalam hadas kecil yaitu apa tadi? Salat ijma'an, tawaf, dan itu mazhab jumhur para ulama. Yang ketiga adalah menyusul mushaf. Ulama diskusi ilmiahnya ya ikhwan adalah tentang masalah ini. Titik masalahnya adalah masalah ini hadis la yamassul qur'ana ini orang yang membaca tanpa nyentuh gambarnya gimana? Nah, pakai lidi. Ini itu jadi disundukin itu itulah. Atau zaman sekarang paling gampang itu pakai api. Jadi paling gampang itu pakai api. Kalau menyentuh Quran, kalau membacanya tidak ada perselisihan di kalangan ulama, boleh membaca Al-Quran dalam kondisi tidak dalam kondisi suci dari hadas kecil. Hanya yang lebih utama memang ya. Penjelasan tadi untuk apa namanya ya. Misalkan kemudian waktu duhur tiba. Ya. Kemarin saya setelah duhur ya. Ya. Nah, apakah ingat nyambung dan dianggap nyambung itu kembalinya kepada urf. Misalkan orang batal terus wudu, balik lagi itu lanjut. Wudu, banunu turu, semangan, sopo, ngono ya. Balik itu gak lanjut pasti itu. Itu sudah terlalu banyak amal perbuatan, apalagi besok. Nah, apalagi ini sampai jadi kak. Tapi nyambung itu nyambung urfan, bisa saja putus, tapi putus itu karena tuntutan kondisi. Angkah tuka wa zawajtuka fulana. Waktu arep ngobrol itu gak iso terus ngomong terus waktu. Waktu misalkan gak putus-putus sak menit. Yani bar selesai sah. Karena jadi putus itu ya orang itu nganggapnya masih belut. Siapa? Belut pipis. Belut pipis. Bareng balik ngono ku terus nyanyi kobil tuh. Yo gak sang sampe nu pipis. Kok kobil tuh gak sampai 1 detik yo. Kabarnya semacam itulah. Jadi kalau masih dianggap lanjut, jadi sholat itu tuntutan kondisi. Yang dia batal itu gugur. Jadi kalau putus misalkan batal di putaran yang keempat, putaran keempat lagi. Meskipun tadi sudah sampai tengah-tengah, dia itu balik di awal. Ini apa itu Hajar Aswad. Jadi untuk bisa memulai tawaf kembali itu dianggap putaran yang keempat. Adapun kalau putusnya istirahat, kalau putusnya apa yang itu sebentar, maka langsung bisa lanjut kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang boleh masukkan di sini itu yang Anda katakan junub. Ini karena beliau membagi hadas itu sering muncul terus haid dan nifas. Yang maksudnya akbar itu di junub. Dan istilah junub itu para ikhwah jima atau khurujul mani. Jima tanpa keluar mani atau keluar mani tanpa jima atau dua-duanya. Jadi maka lam yakun sallallahu alaihi wasallam cibu ghairul janabah. Yani lam untuk baca Quran apapun itu kecuali junub. Yani kecuali baca Quran maka mengambil hukum ini, atau dia itu membaca itu bukan sebagai Al-Quran. Contoh dalam kondisi junub terus ngombe wedang, terus ngomong alhamdulillah syukur Rabbil alamin, membaca karena sebagai zikir, yaitu dibaca bukan sebagai Al-Quran, maka dia tidak mengambil hukum
Al-Quran. Dia tidak mengambil hukum Al-Quran. Dia ya doa sebagai zikir ya zikir. Dan ini berlaku zikir dan doa itu kan berkaitan. Hukum itu berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan misalkan larangan perintah untuk berdoa tatkala cucu. Nah, tapi kemudian ada Allah membaca Quran tatkala orang itu sedang junub dan dia itu berdoa menggunakan salah satu doa Al-Quran. Jadi, gimana? Ini ucapan beliau, ucapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah, hadis ini tidak ada kaitannya dengan fil masjid bila wudu dan tidak boleh. Nah, ini. Yang kedua, dia itu baru sholat mulai-mulai terus anda omaku junub. Terus iling kalau dompetnya di dalam, maka nggak apa-apa dia masuk cari-cari dompetnya, muter-muter cari dompetnya, ketemu, keluar lagi. Karena itu bukan lubus. Yang ada yang dia lakukan sekarang itu murur, masuk hanya ngambil keperluannya, sekedar masuk kemudian keluar. Itu manggon, netep, duduk, tinggal di situ beberapa waktu. Ya mau sholat, mau kalau ya, ini mau duduk, mau taklim, mau apa gitu. Maka itu namanya al-lubus. Yang jadi pembahasan di kalangan para ulama itu al-lubusu fil masjid. Tinggal di dalam masjid. Masjid itu membuat ardhil waqf. Nah, jadi ma buniya fi ardhil waqfi li ada'is salati amman daiman. Syarat yang pertama mabuniya, ono bangunani yang dibangun di tanah wakaf untuk mengerjakan sholat secara umum selamanya. Yang kedua yang ketiga dibangunnya itu untuk sholat, untuk kelas. Dibangun itu untuk semua orang umum. Yang kelima, bukan bangunan sementara selamanya. Apabila 5 syarat ini terpenuhi maka dia masjid. Kalau enggak, maka dia bukan masjid. Maka dia bukan. Ada bangunan. Kalau enggak ada bangunan namanya mushola, tanah lapang terbuka gitu. Tapi bukan mushola Indonesia loh ya. Ini mushola dalam istilah syar'i. Jadi kalau ono bangunan sekecil apapun itu namanya masjid. Dalam istilah syariat itu hanya ada istilah masjid sama masjidul jami. Nek gak dipakai Jumatan, sekecil apapun namanya masjid. Musola itu ada 2 istilah. Istilah yang pertama untuk tanah lapang, untuk sholat id, sholat istisqa, sholat apa itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang ada di Raudhah. Mihrab yang Raudhah di sini ya masjid. Ya. Fahami itu setelah musola, yani karena sebagian yang sering rancum memahami musola itu tatkala bahas fikih i'tikaf. Di pagi hari tanggal 21 musola. Yang itu bukan masuk masjid, masuk musola, tempat beliau i'tikaf. Ini karena i'tikafnya Rasulullah itu pakai kemah-kemah kecil-kecil gitu. Lah masuk kemahnya itu. Ada kemproh. Bunia, jadi ada bangunan. Meskipun tidak mewah, pokoknya bangunan lah. Wong masjid zaman Rasulullah juga cuma tembok. Oh, ono gawange, ono pintune. Terus yo ono tempat wudune. Jadi masjid teman Rasulullah kan begitu. Pokoknya ada bangunan itu namanya masjid.
Yang kedua ya Juan, fi ardil waqf. Tuh, gak usah mulai. Di tanah wakaf. Kan qaulan bisa diakatkan fi'lan. Qaulan itu ya apa nih? Ini. Qaulan itu ya saya wakafkan tanah saya untuk bangun masjid, itu namanya qaul. Yang kedua, nggak ngomong apa-apa tapi kemudian dia dibangunnya itu untuk sholat, bukan untuk majelis. Namanya musalla, musallal bait. Tidak mengambil hukum masjid. Kenapa? Ya karena bukan dibangun untuk, memang itu dibangun untuk sholat, bukan untuk pengalihan sementara. Kan terkadang ya, masjid direnovasi, sholat ini di kelas. Jadi selama 3 bulan. Yang kau wis kelasnya, wis masjidnya tinggal. Maka selama di kelas itu tidak mengambil hukum sholat, tidak mengambil hukum. Tidak ada sholat itu tahiyatul kelas. Tidak ada sholat tahiyatul masjid di situ. Enggak ada sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah. Jadi namanya ini terus ono ini serambi. Terus di kini ini ono ruang iki mihrabe, kini ono ruang ketakmiran, iki ini gudang. Misalnya ngono ya. Ini sama ini sama ini itu masuk masjid apa enggak? Itu tuh dalam fikih namanya ini marafiq. Anak pernah ketemu di mana ya? Oh no, marbut itu tempatnya marbut sama istrinya. Enggak Ustaz. Ini titik apa? Itu kajiannya namanya kajian marafiqul masjid. Bukan masjid. Bukan masjid itu sangat. Siapa sing ngaran itu masjid? Itu memang bukan masjid, tapi dalam fikih nama selihi. Ini sebagian parkir. Setelah di sini boleh apa enggak ya Fat? Kok boleh Ustaz? Ini marafiq. Oke lah, itu marafiqul masjid. Sekarang nanti kan hukumnya. Itu jenenge karepe dhewe. Nek sampean katakan ini masjid, maka berarti wong itikaf oleh bal-balan ya. Dalam arti diskusi ilmiahnya itu dalam arti ini mau dipastikan masjid ya enggak bisa dipastikan enggak masjid ya. Ini tuh Ustaz, lha dalile kan enggak masalah. Masalah Masjid Nabawi itu enggak ada marafiq. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah itu enggak punya marafiq, itu yang jadi masalah. Nah, seandainya Masjid Nabawi itu punya marafiq, selesai, Pak. Selesai masalah, pepetan tuh langsung rumahnya Rasulullah.